Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan dan penghidupan penuh dengan berbagai rahmat dan nikmat, baik yang langsung kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Allah sudah memberikan kita satu hal yang penting di antara segala rahmat dan nikmat yang pentingnya, yang bernama syariah atau hukum perundang-undangan yang mengatur kehidupan kita sehingga kita bisa menentukan kehidupan yang penuh rahmat dan nikmat atau kehidupan yang mendapatkan laknat manakala kita keluar dari ketentuan syariah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, syariah dengan Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' Qiyas sebagai sumber hukumnya itu lebih dari cukup untuk mengatur kehidupan umat manusia, baik dalam kategori personal maupun dalam kategori regional, nasional atau internasional. Karena syariah itu memberikan kita pola hidup dari persoalan yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Persoalan kesehatan umpamanya, syariah dengan Al-Quran dan Al-Sunnahnya sebagai sumber hukum utama mengatur kehidupan pola makan kita sebagaimana yang kita sudah sampaikan. Surah Al-A'raf ayat 31, Surah Al-Baqarah ayat 168 dan banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang pola makan. Itu terkait dengan kesehatan jasmani. Keluar dari ketentuan pola makan tersebut, cukup banyak umat manusia yang diserang penyakit yang sesungguhnya tidak perlu menyerang tubuh manusia. Mana contohnya? Ketika tubuh badan kita punya kapasitas makanan dan minuman, lalu kapasitas itu kita lompat. Kalau kita makan sehari 3 kali umpamanya, tapi kita lompat makan sehari 5 kali. Kalau kita hanya bisa minum air manis 1 hari 1 kali umpamanya, tapi 1 hari 5 kali jumpa teman duduk di warung, 5 kali minum minuman manis. Itu adalah pelanggaran ketentuan syariah yang kita sendiri yang melanggarnya, yang berefek kepada tubuh badan kita yang sesungguhnya tidak mesti perlu terjadi, mengingat umat manusia di zaman modern ini semuanya sudah berpendidikan. Beda halnya dengan masyarakat kampung yang pendapatannya cukup-cukupan, pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke laut, pergi ke gunung, pergi ke hutan, bawa makanan yang sangat ringan-ringan dan simpel. Bada umpamanya, boh rum-rum atau boh malaka, kopi hitam itu pun kadang-kadang pahit lagi, tidak ada gula. Paling-paling sudah besar-besar makanannya dahulu ada lughong. Lughong itu tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi orang-orang terdahulu itu pergi ke sawah, satu cerek kecil bawa kopi hitam, satu piring di dalamnya ada 2-3 lughong. Lughong itu pisang dicampur dengan tepung, direbus sehingga dia keras, dipotong-potong. Kalau pagi kita makan bisa tahan sampai isya, perutnya penuh. Dia keras. Kalau ada anjing gila lalu di depan kita di sawah, kita ambil lughong, kita lempar, bisa jatuh.
anjing. Begitu kerasnya lukong itu. Itu makanan-makanan handalan. Sehingga gizi, nutrisi tidak cukup kepada orang kampung. Apa yang terjadi? Paradoksi antara orang makmur hidup di kota dengan orang kampung yang tidak makmur dari sisi pandang pendapatan rezeki. Orang di kampung makannya berkurang, kerjanya lebih, overload. Sehingga tubuh badan tidak bisa bertahan, sakit, kurus, lemah. Orang di kota yang punya kemakmuran hidup, makannya overload, akhirnya diserang oleh kolesterol, diserang oleh asam urat, lama-lama stroke. Keduanya tidak dibenarkan dalam syariah. Itu terkait dengan kesehatan fisik. Ada satu poin yang cukup penting yang kita harus ingat adalah terkait dengan kesehatan jiwa, kesehatan rohani. Itu jauh lebih berbahaya efeknya berbanding dengan kesehatan rohani, jasmani tadi, fisik. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Di hati mereka itu tidak henti-hentinya mereka simpan penyakit. Karena mereka sengaja menyimpan penyakit di hatinya, fazadahumullahu marada. Dia tidak mau berpegang kepada syariah, dia tidak mau mengikuti arahan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka Allah tambahkan penyakit di dada mereka sehingga mereka diancam dengan neraka jahanam. Apa penyakit tersebut? Orang-orang Bani Israel ketika Allah datangkan Rasul yang mereka sendiri minta, tapi ketika Rasul Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah berkilah. Mereka tidak mau ikut karena bukan keturunan Bani Israel, karena Nabi keturunan bangsa Quraisy. Itu dengki. Mereka tidak henti-henti mengerjakan agar Nabi tidak berhasil menyampaikan risalahnya. Mereka iri hati. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi, memerangi Nabi, menghancurkan Nabi secara pribadi dan juga jamaah agar Islam tidak berkembang dengan berbagai trik-trik dan strategi yang dilakukannya. Mereka kueh dalam bahasa Aceh. Jadi penyakit yang paling berbahaya kepada seseorang manusia yang dia bisa membahayakan kehidupan manusia lain adalah kueh. Di sana ada iri hati, ada dengki, ada bejat, ada jahat, segalanya terkumpul dalam penyakit kueh. Dalam bahasa keren, kueh itu diartikan dengan SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ketika ada orang susah, senang dia. Tengok dia itu, makan pun tidak ada, beda dengan diriku, aku cukup segala-galanya. Itu kueh. Ketika ada orang senang, apa pula dia senang itu? Kan ayahnya itu orang bacok-bacok di terminal Setui dulu. Bagaimana saya harus meruntuhkan kesenangan dia itu? Itu kueh. Di kantor, di kampung, merebut gesi, merebut jabatan, cukup banyak penyakit kueh. Apalagi dalam partai, sumber kueh muncul. Inilah penyakit ruhani yang paling berbahaya untuk diri si kueh sendiri dan juga untuk orang-orang lain yang dia kuehkan. Syariah menolak perilaku seperti itu. Syariah mengajak semua umat manusia, bukan hanya sesama muslim, tapi non-muslim pun hidup rukun dan damai. Tidak ada perintah Islam, tidak ada perintah Al-Quran, tidak ada perintah Al-Sunnah, tidak ada perintah syariah untuk
menghancurkan manusia tanpa kebenaran syariah itu sendiri. Dalam Islam hanya 3 manusia yang dibenarkan halal darah. Pembunuh berlaku qisas karena dia sudah membunuh orang di luar perintah syariah. Saya benci kepada Ahmad Marzuki, Jenderal Ahmad Marzuki, karena dia jadi gubernur Aceh. Kenapa dia orang Jawa Barat jadi gubernur Aceh? Kan saya lebih layak daripada dia. Saya cari jalan untuk membunuh dia agar saya bisa duduk jadi gubernur Aceh. Berlaku qisas kepada saya bunuh dia. Islam menganjurkan bunuh saya dengan nama qisas. Yang kedua, saya Muslim, tiba-tiba saya ganti agama karena dapat gaji di agama Kristen 25 juta sebulan, hanya menjadi penasihat mereka sahaja, duduk-duduk 25 juta sebulan. Lalu saya ganti agama menjadi agama Kristen, saya sudah murtad. Man baddala dinuhu faqtuluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menukar agamanya itu bunuhlah dia dengan ketentuan syariah. Bukan dapat orang masuk Kristen di kampung kita seorang, panggil ke syik masyarakat kampung, tangkap, bunuh. Kalau polisi datang tanyakan, kenapa engkau bunuh dia? Man baddala dinuhu faqtuluh. Bukan begitu caranya. Tapi ada 3 hari diberikan peluang kepada dia, dengan ulama-ulama besar datang menghampirinya, mengajaknya, mengarahkan dia untuk kembali ke Islam. 3 hari tidak mau juga kembali, man baddala dinuhu faqtuluh. Tapi bukan kesyik yang lakukan, bukan ketua pemuda yang lakukan, otoritas negara. Polisi yang menangkap dia berdasarkan laporan masyarakat, bawa ke mahkamah, mahkamah yang memutuskan, dan eksekutornya orang yang ditujukan oleh negara. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku diri beragama Islam, sudah menikah tapi berzina, yang disebut dengan zina muhsan, maka si muslim atau muslimah yang sudah menikah tapi berlaku zina, berbuat zina, berzina, maka dia berhak baginya hukuman rajam sampai mati. Kalau ada orang baca kunut, kita tidak baca kunut, lalu kita bilang dia sesat, bunuh dia, itu di luar syariah. Demikian sebaliknya, ada orang yang tidak baca kunut, kita kelompok baca kunut, kita klaim dia musuh kita, bunuh dia dengan murid-murid kita, itu di luar ketentuan syariah. Meskipun itu yang terjadi banyak sekali di Nanggro Aceh tercinta hari ini. Ada masjid yang sedang ramah-ramahnya dengan jamaah, tapi masjid itu melaksanakan ibadah sangat sederhana, simple, sesuai dengan kriteria pembangun masjid dan pengurus masjid. Lalu datang kita beramai-ramai, mendobrak, menyerang mereka, kita ambil alih masjid untuk kita robah tata cara ibadah. Itu urusan mereka. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kalau Allah berikan petunjuk kepada seorang, petunjuk itu untuk orang yang Allah berikan saja, tidak akan beralih ke kita. Kalau Allah sesatkan seseorang, kesesatan itu untuk mereka, bukan untuk kita. Apa pula hak kita mendobrak orang sedang beribadah? Apa pula tugas kita menghancurkan kelompok orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita? Tidak ada hak sama sekali. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Allah sebutkan lagi, wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dosa mereka tidak akan dipertanggungkan kepada kita di hari kemudian, dan dosa yang kita lakukan tidak akan ditanggung oleh mereka di hari kemudian. Allah sudah utuskan rasul-rasulnya kepada kita, dan Allah tidak akan menyiksa kita sebelum Allah mengutuskan rasul kepada kita. Setiap bangsa, setiap ummah, setiap keturunan anak manusia ini Allah utuskan rasul-rasul. Terakhir rasulnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bukti kenyataan kebenaran Allah. Lalu kita tidak ikut rasul, baru Allah berikan siksa dan balasan kepada kita. Manakala kita ikut rasul, saling berbaik-baik dan umat manusia,
saling kasih sayang, tidak menganut filosofi SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Insya Allah kehidupan akan penuh kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi penyakit hati itu, penyakit rohani itu jauh lebih dahsyat berbanding dengan penyakit fisik yang telah kita gambarkan beberapa masa yang lalu. Semoga saja bangsa Islam di Aceh ini tidak ada lagi yang kueh, karena kueh itu bukan hanya menghancurkan kehidupan orang lain, tapi juga menghancurkan kehidupan si kueh itu sendiri. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.